warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Jampitsus, selaku Ketua Pelaksana Tugas PKH, Kasum TNI, Jenderal Melalui Brigada Pemula, selaku Wakil Pelaksana Satgas PKH, Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Karandes Tadian, selaku Wakil Ketua Pelaksana Satgas PKH, Bapak Jampit ini, yang hormati dan rekan-rekan Bapak Ibu dari unsur TNI, Polri, dari BPKP, rekan-rekan semua, rekan-rekan media. Juga di belakang beliau ini ada perwakilan yang nantinya akan mendukung kegiatan PKH. Rekan-rekan media yang saya hormati, di depan rekan-rekan telah hadir pimpinan-pimpinan dari Satgas PKH, yang mana pada kesempatan ini beliau akan memaparkan kegiatan program kerja PKH ke depan, termasuk mungkin seandainya nanti ada evaluasi di kemudian ke belakang. Dalam kesempatan ini nanti kami berikan kepada Pak Jampitsus selaku Ketua, dan nanti ada sesi tanya jawab. Kami secara pribadi mohon kerjasamanya, kita fokuskan dengan ini tanya terbatas hanya kepada diri. Seandainya ada di luar itu nanti keselidiki dengan secara pribadi. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Jampitsus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami cintai dan kami hormati rekan-rekan media. Jadi pada hari ini kita akan menyampaikan apa yang menjadi tugas Satgas PKH. Kami hadir di sini lengkap. Ya, saya selaku Ketua Pelaksana Jampitsus, ada Pak Kasum TNI, Pak Kabar Eskrim, Pak Jampit Mil, dan rekan-rekan lain yang tergabung di Satgas PKH dari keseluruhannya, dari 12 kementerian lembaga. Hingga kita hadir lengkap untuk menyampaikan konferensi pers dari Satgas PKH, yaitu yang pertama, dapat kami tegaskan di sini bahwa negara kita yang kita ketahui adalah negara hukum, yang seluruh perilaku berbangsa dan bernegara telah diatur oleh peraturan perundang-undangan negara. Dan negara punya hak untuk mengatur agar tujuan negara ini, sebagaimana yang tertuang dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, segera terwujud. Salah satu tujuan negara sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi adalah terciptanya kesejahteraan rakyat. Salah satu tujuan negara dalam konstitusi tersebut telah pula ditegaskan dalam pasal 33 ayat 3. Konstitusi kita yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kita ketahui bahwa tidak banyak negara di dunia ini yang mempunyai kekayaan alam seperti yang kita miliki. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kejayaan bangsa ini. Banyak
peraturan yang terkait dalam tugas Satgas PKH menyangkut penertiban kawasan hutan, seperti adanya undang-undang kehutanan, undang-undang pertanahan, undang-undangan lingkungan hidup, undang-undang investasi, undang-undang cipta kerja, dan lain-lain. Akan tapi keberadaannya harus dijamin dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagai aparat penegak hukum dan terbentuk Satgas PKH yang terdiri dari 12 KL, makanya bisa menjamin semua ketentuan tersebut harus bisa berjalan. Ini harus menjadi jaminan terjaganya kawasan hutan dengan aman dari tindakan ilegal yang tentunya merugikan kita semua. Kita ketahui pula di kawasan hutan juga terdapat kerusakan akibat eksploitasi tambang yang dilakukan secara ilegal. Dan hal ini berdampak luas, tidak saja rusak nyawa dan ekosistem, tapi tentunya ini juga merugikan bagi kita semua. Carut marutnya tata kelola dari bisnis yang dilakukan di dalam kawasan hutan, baik ada kawasan yang ditanami sawit dan tanaman lain, termasuk adanya eksploitasi tambang. Ini semua telah membuat hilangnya kekayaan negara. Menyikapi hal tersebut sebagai pelaksanaan perintah Presiden melalui Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang percepatan kawasan hutan, maka dapat kami sampaikan Satgas PKH sebelumnya melakukan penertiban terhadap beberapa kebun sawit yang keberadaannya ilegal di kawasan hutan. Itu telah kita kuasai seluruhnya sebesar 3.314.022,75 hektar. Ini sudah kami serahkan kepada kementerian terkait seluas 915.206,46 hektar. Dan oleh kementerian terkait diserahkan ke PT Agrinas seluas 833.413,46 hektar. Yang kedua, kementerian terkait untuk mengembalikan fungsi hutan seluas 81.793 hektar merupakan kawasan Taman Nasional Teso Elo. Sisanya penguasaan belum diserahkan seluas 2.398.819,29 hektar. Saat ini kami sedang melengkapi administrasinya dan dalam waktu dekat akan diserahkan kepada kementerian terkait. Satgas PKH dalam melakukan kegiatan penguasaan kembali kawasan hutan terhadap perkebunan kelapa sawit secara ilegal, kami nyatakan masih terus berjalan sampai saat ini, yaitu yang sudah dikuasai sedang dibenahi tentang administrasi hukumnya sehingga dapat berjalan dengan baik dan sah menurut hukum. Dan masih ada beberapa objek yang terkait dengan perkebunan sawit dan lain-lain yang masih akan terus dilakukan penertiban. Selain itu,
dapat kita ketahui bahwa Presiden dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI pada Jumat tanggal 15 Agustus 2025 pada pokoknya memerintahkan kepada Satgas PKH untuk juga segera melakukan penertiban kawasan hutan yang di dalamnya ada usaha pertambangan secara ilegal. Untuk menindaklanjuti perintah Presiden tersebut, Satgas PKH telah mengidentifikasi lahan seluas 4.265.376,32 hektar yang kita ketahui tidak memiliki IPPKH atau izin pinjam pakai kawasan hutan. Maka ini segera akan kita lakukan penertiban. Kami sudah melakukan rapat beberapa kali untuk merencanakan operasi penertiban tersebut. Maka kita putuskan pada tanggal 1 nanti di bulan 9 kita akan melakukan operasi tersebut. Dan hasil penguasaan kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan ketika kita kuasai akan sementara nanti akan kami titipkan kepada BUMN, Kementerian BUMN untuk dikelola sementara sampai nanti secara legal dapat kita berikan kepada kementerian terkait. Perlu dipahami oleh seluruh masyarakat bahwa penegakan hukum dalam melakukan penertiban kawasan hutan yang digunakan untuk usaha perkebunan dan eksploitasi pertambangan bukanlah membawa permasalahan tersebut ke ranah pidana. Akan tetapi penguasaan kembali hutan tersebut oleh negara dan mewajibkan para pelakunya nanti untuk membayar atau mengembalikan seluruh keuntungan yang diperoleh dengan tidak sah kepada negara. Penegakan hukum berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2025 ini diharapkan dapat diterima dan disambut baik secara positif oleh seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan pengusaha tambang yang terkena operasi. Sementara apabila pelaksanaan penertiban ini dengan menggunakan Perpres nomor 5 tahun 2025 tidak kunjung selesai, maka sesuai target kerja Satgas PKH, kami tetap akan melakukan proses pidana. Saya rasa sementara demikian rekan-rekan pers, nanti apabila ada pertanyaan kita akan jawab, dan ini lengkap. Hadir di sini ada Pak Kabar Eskrim, ada Pak Kasum TNI, dan ada rekan-rekan juga dari kementerian. Kami kembali. Baik, terima kasih. Demikian yang saya sampaikan Pak Agus. Rekan-rekan, kami beri waktu kepada terjawab 3 pertanyaan dulu. Kalau memang ada, silakan. Ya, dari mana? Pak Jan, Bapak-Bapak semua. Ada yang berbeda. Tadi terkait soal pidana kalau kita berbicara terkait pidana atau pidana khusus Pak depannya. Dan kedua terkait
keuntungan yang telah didapat dari perusahaan-perusahaan tambang dan proses sebelumnya itu akan secara juga atau bagaimana? Jadi seperti yang dijelaskan tadi, bahwa penertiban ini tujuannya kami utamakan untuk mengembalikan kawasan hutan dari usaha pertambangan yang ilegal. Dan yang kedua ini akan dikenakan denda dalam bahasa di peraturan PP 24 ya, perubahan PP 24 akan ada denda, tetapi hakikatnya adalah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara ilegal atau illegal. Jadi dua hal itu yang kami utamakan, sementara proses pidana adalah jalan terakhir yang kita lakukan. Dan jika ditanya apakah nanti proses pidananya dalam pengenaan pasalnya apa, undang-undangnya apa, tentunya akan kita kaji bagaimana posisi hukum. Di sini kan lengkap ada kabar reskrim, ada pidana umum, juga bisa dilakukan juga nanti dengan undang-undang tipikor. Ya, saya rasa itu. Cukup ya. Lagi. Izin dari Yesus menanyakan ini kan para sinergitas pada Polri dari Nusa Tenggara Timur. Ini peran sinergitas dalam Satgas PKH bersama TNI Polri dan BPKP. Mungkin boleh peran dari Polri dan TNI dan Polri maupun BPKP ini seperti apa sebenarnya dalam Satgas PKH ini? Ini Bapak Kapolres atau Pak Kasih jelaskan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman media dan rekan-rekan yang hadir di Kementerian Lembaga. Jadi perannya tentunya semuanya diwadahi dalam Perpres 5 tahun 2025. Yang mana struktur organisasinya ada tim pengarah, di mana ketua tim pengarahnya adalah Bapak Menteri Pertahanan sesuai Perpres, dan wakil-wakil serta anggotanya ada Bapak Desagu, Panglima TNI, Kapolri, sampai dengan menteri-menteri ataupun badan lain terkait. Nah, posisi kita di sini adalah di bawah tim pengarah ada ketua pelaksana. Ketua pelaksana adalah Pak Japisus, kami wakil ketua pelaksana beserta Bapak Kapolres SK, dan juga ada di BPKP. Nah, kelibatannya ini tentunya dibagi sesuai dengan relevansi dan kebutuhan operasional di lapangan, termasuk juga organisasinya akan berubah secara aktif melihat mengikuti perkembangan dinamika kegiatan di lapangan. Jadi nanti kita juga ada Satgas, karena Satgas ini sudah melalui pembekalan, karena ini sudah lama sebelum ada Perpres, Satgas ini memang sudah dibentuk lebih awal daripada Satgas PKH. Mereka sudah dikasih pembekalan, kemudian juga ada kelompok kerja. Tentunya kita bekerja yang pertama disampaikan oleh Bapak Japisus sebagai ketua pelaksana. Tentunya kita dengan himbauan, dan ini merupakan sosialisasi kepada publik. Kita akan lakukan pemanggilan dan kita berharap ini semuanya berjalan kooperatif. Poja-poja ini sendiri nanti juga akan diketuai dan berisikan anggota-anggota yang terdiri dari 12 kementerian lembaga terkait daerah. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan, dan yang pasti kita bekerja dalam satu barisan sesuai dengan Perpres 5 tahun 2005, di mana kalau Bapak Presiden Republik Indonesia menegaskan sesuai dengan pasal 33 ayat Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semoga ini dapat tercapai. Mohon doanya dari teman-teman, semoga semua bekerja dengan baik, lancar, dan apa yang menjadi tanggung jawab kami dapat dilaksanakan semuanya baik. Terima kasih. Jangan. Mulai. Tambah Pak Ajit, Pak Kapolres penambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ada menambahkan juga
apa yang disampaikan oleh Pak Gampitu selaku Ketua Pelaksana dan Pak Kasim DLT tadi selaku Wakil Ketua Pelaksana 1. Dan jelas kita Satgas ini adalah kolaborasi bersama. Semua yang terlibat di situ selalu berkoordinasi dan kolaborasi. Tentunya apa yang disampaikan tadi, kita selalu mengedepankan langkah-langkah persuasif dan preventif dan preventif. Jadi tentunya perlu dukungan dari seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Di samping melaksanakan tugas kita supaya berhasil, sukses, aman dan tertib, tentunya juga kita Polri khususnya bersama dengan TNI telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan manakala nanti melaksanakan kegiatan di lapangan. Sekali lagi, kita pasti mengedepankan langkah-langkah persuasif, preventif dan preventif demi menjaga Kamtibmas, Universitas Kamtibmas. Itu yang kita lakukan. Tentunya kita optimis kalau ini semua kita laksanakan dengan kolaborasi, koordinasi, kerjasama yang baik, dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia demi lancarnya tugas Satgas PKH ini. Dan tentunya kita mohon doa semoga pelaksanaan tugas ini berjalan lancar, aman, tertib, sesuai dengan tujuan Satgas, dan tentunya bermanfaat buat kita semua, bermanfaat buat masyarakat, bangsa dan negara, dan barokah bersama demi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Bagaimana? Satu aja, satu lagi. Ya Pak, maka saya Ansari dari Pak mau bertanya. Tadi disebutkan penertiban pansel itu sudah mencapai 3 hektar ya Pak. Nah, dari lahan tersebut itu ada datanya ini Pak dari beberapa perusahaan. Terus apakah benar lahan tersebut juga ada dikuasai oleh perusahaan luar seperti di Singapura? Dan apakah benar keuntungan dari aktivitas terkait lahan ilegal itu mengalir ke luar negeri? Saya jelaskan Pak. Sama terakhir, infonya ada warga di TNTN mengalami terkait gangguan Kamtibmas selama penerbitan, itu bisa dijelaskan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nanti untuk data lengkapnya itu data banyak, 3 juta itu banyak sekali objeknya, karena pecah juga tidak selalu dalam kawasan yang besar, tapi dipecah juga kecil-kecil. Sehingga nanti bisa dilihat di sekretariat, tidak terbuka mana lahan yang dikuasai, ini ada di mana, sekarang pengelolaan siapa. Kemudian yang kedua untuk khusus Taman Nasional, ini memang terus kita lakukan sosialisasi. Ya, sosialisasi ini juga disampaikan Pak Kapolres, kita lakukan secara persuasif. Tapi ini menjadi kepentingan kita semua dan harus didukung oleh masyarakat semua pada menyangkut Taman Nasional. Taman Nasional ini di Satgas PKH menjadi prioritas. Setelah kita tahu dan kita lihat datanya, ternyata sudah banyak sekali dirambah dan persentase itu tinggal sedikit sekali. Tidak saja Taman Nasional Fashion itu, tapi ada beberapa yang menjadi objek identifikasi di Satgas PKH. Yang jelas Taman Nasional ini harus kita selamatkan untuk kepentingan ya, ke depan, dan juga kita minta kepada masyarakat membantu rekan-rekan yang sedang melakukan operasi di sana. Saya rasa Pak Kasim dapat menjelaskan sekarang yang langsung rekan-rekan TNI yang di sana. Baik, terima kasih. Ini spesifik tentang Taman Nasional. Jadi Taman Nasional itu sudah berpuluh tahun. Memang itu ada harusnya menjadi hutan. Itu menurut salah satu hutan tropis pada satwa dan umumnya terbaik di dunia. Baik, kita mendapatkan masukan bahwa bagaimana pergerakan Taman Nasional itu.
Ini pun kita lakukan secara humanis, namun tetap ada propaganda-propaganda yang menciptakan isu seperti katanya ada pengusiran, relokasi, dan lain-lain. Nah, inilah kita dari Satgas semuanya, baik dari pusat, termasuk dibantu oleh Forkopimda, dalam hal ini dari Gubernur dan Rem setempat, Kapolda, Kejati, memberikan sosialisasi. Nah, lambat laun sampai dengan hari ini situasi sangat-sangat kondusif. Jadi ada isu katanya akan diusir paksa, kemudian akan dipaksa tidak. Konsep berikutnya setelah kita kuasai ini, kita tertipkan ini akan diberikan kepada tim terpadu yang akan dikomandoi mungkin dari kementerian dan lembaga terkait. Disitulah nanti akan dibuat fase-fase atau step-step pentahapan yang bagaimana. Seperti di situ ada taman industri, masih ada sawitnya. Nah, ini yang nanti akan dilihat melalui kalkulasi akademis, kalkulasi environmental yang telah dilakukan oleh ahlinya dalam hal ini Kementerian Pertanian. Yang pasti Taman Tisuneo ini semuanya berjalan sangat kondusif dan masyarakat pun dengan sosialisasi kuat dari kita didukung oleh Forkopimda setempat mulai menyadari bagaimana tahapan akan kita lakukan. Tentunya kita menyelamatkan Taman Nasional, tapi tentu di situ ada masyarakat kita dan kita harus mencarikan solusi atau way out yang terbaik. Karena bagaimanapun, seperti contoh ada sekolah, ada apa ini pun kita jamin anak-anak di juga harus sekolah karena niat mereka adalah mahasiswa muda. Terus maka pencarian yang mereka juga akan kita sampaikan kepada tim terpadu yang sana. Pasti prosesnya sudah disiapkan, namun memang ini saya melihatnya hasil diskusi kita ini butuh proses dan waktu untuk menyelesaikan. Kita doakan semoga upaya yang dilakukan ini berdampak baik bagi perlindungan satwa-satwa yang ada di sana, termasuk tumbuhan-tumbuhan yang ada, termasuk juga solusi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa dengan media bahwa dari Beliau sudah tugas dan komprehensif dan ya itu ditutup nanti beliau ada caranya. Ditutup apa lagi? Ya, makasih. Nanti kurang-kurangnya saya. Kalau saya, ya. Terima kasih Bapak semua dan rekan-rekan yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.